Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku izinkan, masuk saja. Maka Jibril pun kemudian dengan malakul maut masuk ke kamar Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian dia mengatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata malaikat maut, keselamatan bagi engkau wahai Rasul. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memberikan pilihan kepadamu wahai Muhammad. Apakah engkau tetap ingin hidup di dunia dan Allah berikan banyak kenikmatan kepada engkau wahai Muhammad, ataukah engkau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasul tiba-tiba mengangkat telunjuknya ke arah langit dan mengatakan, Bal ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Bahkan aku ingin kembali ke hadapan Allah, berjumpa dengan teman-temanku para nabi dan rasul. Maka kemudian malaikat maut berada di samping kepala Rasul, kemudian mengatakan, Ya ayyatuhar ruhu thayyibah, Ruhu Muhammad ibn Abdillah, ukhruji ila ridwan minallahi wa ridwan wa rabbun radim ghaira ghadban. Wahai ruh yang baik, ruhnya Muhammad bin Abdillah, keluarlah kepada keriduan Allah, dan engkau akan mendapatkan ridho dari Allah tanpa ada kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul mengatakan, La ilaha illallah, La ilaha illallah wa inna lil mauti la sakarat. Maka Rasul mengucapkan kalimat tauhid, kemudian ruhnya dicabut oleh malakul maut dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi SAW sudah tidak beruh lagi, ruhnya sudah dicabut malakul maut, Aisyah radhiyallahu anha, namanya istri yang paling dicintai Rasul dan mencintai Rasul, bingung harus mengucapkan kalimat apa, sehingga dengan gemetarnya Aisyah mengatakan, Mata Rasulullah, mata Rasulullah, Rasul sudah meninggal, Rasul sudah meninggal. Ketika mendengar teriakan Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasul sudah meninggal, semua sahabat yang ada di Masjid Nabawi semua menangis. Ali radhiyallahu an tidak percaya dan dia tidak bisa bangkit dari duduknya saking tidak percaya. Gemetar. Utsman bin Affan seperti anak-anak menoleh ke kiri dan ke kanan. Umar langsung pulang mengambil pedangnya, kemudian mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, akan kutebas kepalanya, akan kupenggal lehernya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Datang Abu Bakar langsung masuk ke kamar Aisyah. Dilihat wajahnya Rasulullah SAW sambil menangis, Abu Bakar mengatakan, Ya Rasulullah, tibta hayyan wa mayyatan. Sungguh engkau itu indah ya Rasulullah, hidupmu dan matimu, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar keluar menenangkan Umar, dipegang tangannya Umar bin Khattab. Tenang Umar, langsung ngomong Abu Bakar As-Siddiq perkataan yang ma'ruf. Beliau mengatakan, Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang selama ini menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Nabi Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Tapi barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah Maha hidup dan tidak akan pernah mati. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat, Wa ma Muhammadun illa rasulun qad qalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad adalah seorang Rasul yang sebelumnya telah datang Rasul yang semisalnya. Afa in mata ukutila in qalabtu ala aqabikum. Apakah jika ia meninggal terus kalian mau kembali ke masa jahiliyah lagi? Mendengar ayat itu teman-teman sekalian, jatuh Umar bin Khattab. Dia baru sadar bahwasanya pernah ada ayat ini. Dari saking cintanya sama Rasulullah SAW, sampai dia tidak sadar bahwasanya ada ayat ini. Dia tidak rela orang yang dia cintai meninggal dunia, sampai lupa dengan ayat ini. Tapi Abu Bakar yang meluruskan semua. Fawallahi, katanya Aisyah radhiyallahu anha, laka anan nas lam yakunu ya'lamuna anallah anzala hadiyal ayat. Demi Allah, seakan-akan manusia tidak ada yang hafal sama ayat ini. Seakan-akan ayat ini baru turun sekarang ini, padahal mereka semua sudah hafal. Dari saking cintanya kepada Rasulullah SAW, mereka tidak terbesit di dirinya suatu hari akan ditinggal oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pecahlah kota Madinah dengan kesedihan. Semuanya menangis, tidak tersisa. Semuanya bersedih di kota Madinah. Semuanya berduka, semuanya menangis. Dan duka itu masih ada sampai sekarang teman-teman. Setiap dengar kisah ini, kita semuanya bersedih. Kalau kita bahas sirah Rasulullah dari awal sampai terakhir, pasti saat kisah ini diceritakan seakan-akan Rasulullah baru meninggal, hingga kita pun merasa kesedihan itu. Padahal beliau sudah meninggal 1400 tahun yang lalu, tapi seakan beliau masih ada sampai sekarang. Ikhwatal iman,
inilah di antara kisah tentang khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kisah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kisah ini menjadi ibrah bagi kita dan semoga kelak di hari kiamat kita berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.